Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Munawaroh. Saya mahasiswi PJ PAUD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang apa sih pentingnya bermain bagi perkembangan anak usia dini. Yuk kita simak informasi selanjutnya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih bermain itu. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup, dan hidup adalah bermain. Hal ini pendapat dari Mayosti tahun 1990. Kemudian, ada hakikat bermain menurut Vygotsky tahun 1978. Bermain sebagai yang pertama, an activity that gives pleasure to children, yaitu sebuah kegiatan yang dapat memberikan kesenangan bagi anak-anak. Yang kedua, kegiatan yang dapat membuat anak belajar how to develop intellectually and society, yaitu kegiatan yang dapat membuat anak belajar bagaimana mengembangkan kecerdasan intelektual dan sosialnya. Sekarang kita akan membahas tentang teori dalam bermain, yaitu ada dua teori. Yang pertama, teori klasik dan teori modern. Teori klasik adalah teori yang muncul pada awal abad 19 sampai Perang Dunia Pertama. Kemudian teori modern adalah teori yang muncul setelah Perang Dunia Pertama hingga saat ini. Kemudian dalam teori klasik ada 4 teori. Yang pertama, teori surplus energy dari Friedrich Schiller and Herbert Spencer, yaitu kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang akan digunakan untuk bermain. Yang kedua, ada teori rekreasi atau pelepasan dari Moritz Lazarus, yaitu bermain untuk memulihkan tenaga dan lawannya bekerja, menghilangkan kejenuhan sehingga energinya dapat tersalur secara positif dan maksimal. Yang ketiga, ada teori rekapitulasi atau evolusi atau reinkarnasi dari G. Stanley Hall, yaitu bermain adalah kesimpulan dari masa lalu yang dimainkan oleh anak seperti yang dulu dimainkan oleh nenek moyangnya. Yang keempat, ada teori praktis atau insting dari Carl Gauss, yaitu bermain untuk melatih kepekaan insting anak supaya dapat berfungsi dengan baik dan fungsi organ tubuh akan berkembang dengan baik pula. Kemudian kita akan membahas tentang teori modern. Di sini ada 4, yaitu teori kognitif Jean Piaget, yang kedua teori kognitif sosial Vygotsky, yang ketiga teori psikoanalitik Freud, yang keempat teori otak trium dari Dr. Paul MacLean. Yang pertama ada teori kognitif dari Jean Piaget, yaitu yang pertama sensori motorik usia 0-2 tahun bermain dengan syaraf-syaraf, perasaan, otot, dan gerakan-gerakan. Pada praoperasional usia 2-7 tahun bermain menggunakan simbol untuk menyatakan objek. Selanjutnya, operasional konkret usia 7-11 tahun bermain secara berkelompok dengan aturan sederhana. Yang terakhir yaitu operasional formal usia 11 tahun hingga dewasa bermain dengan aturan yang sudah resmi dan anak dapat berpikir secara abstrak. Yang kedua ada teori kognitif sosial dari Vygotsky, yaitu bermain sebagai bagian dari perkembangan kognitif anak. Kemudian bermain sebagai sarana mengungkapkan ide dan imajinasi anak. Selanjutnya bermain sebagai sarana bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, teori psikoanalitik dari Freud, yaitu bermain sebagai media, sarana, dan alat atau cara untuk mengeluarkan emosi dalam diri. Bermain sebagai media untuk mengatasi trauma atau frustasi, dan bermain sebagai cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Yang keempat, ada teori otak trium dari Dr. Paul MacLean, yaitu bermain sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan pada diri anak serta media relaksasi diri. Kemudian bermain sebagai kebutuhan untuk mendapatkan suatu penghargaan. Tujuan dari bermain adalah yang pertama untuk eksplorasi anak, yang kedua untuk eksperimen anak, yang ketiga untuk imitation anak, dan yang keempat untuk adaptasi anak. Dari teori-teori tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bermain bagi anak usia dini itu memang sangat penting. Dengan bermain, kita dapat mengembangkan kemampuan motorik anak, kemampuan kognitif anak, kemampuan afektif anak, kemampuan bahasa anak, serta kemampuan sosial anak. Sekian
informasi yang bisa saya sampaikan tentang betapa pentingnya bermain bagi perkembangan anak usia dini. Ternyata penting banget ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman, jika kalian ingin bergabung bersama kami menjadi bagian dari pendidikan guru, pendidikan anak usia dini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kalian bisa cek link di bawah ini. Atau kalian juga bisa klik di Instagram kami, yaitu pmb.uad. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.